Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, pemerintah Indonesia tengah serius bernegosiasi dengan sejumlah produsen otomotif asal Jepang pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali sektor otomotif nasional serta meningkatkan investasi negeri Sakura di tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah selesai melakukan pertemuan dengan sejumlah produsen otomotif asal Jepang. Langkah ini dilakukan guna komitmen meningkatkan investasi baru negeri Sakura di tanah air, sekaligus menghidupkan kembali industri otomotif nasional. Dalam kunjungan selama 2 hari di Jepang, Kemenperin melaporkan bahwa beberapa produsen seperti Honda Motors Company Ltd berkomitmen untuk menambah investasi sebesar 5,2 triliun rupiah. Kemudian Suzuki Motors Corporation berencana akan menginvestasikan dana senilai 1,2 triliun rupiah. Berikutnya ialah Toyota Motors Corporation yang siap merealisasikan investasi baru mencapai 28 triliun rupiah. Dan selanjutnya Mitsubishi Motors Corporation yang ikut menyampaikan rencana investasi senilai 11,2 triliun rupiah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan bahwa para produsen otomotif Jepang tersebut tentunya memiliki rencana dan tujuan investasi yang berbeda-beda. Meski demikian, pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah negeri matahari terbit untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif unggulan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 telah memukul industri otomotif di Indonesia, yang terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor sejak tahun lalu. Untuk itu, pihak Gaikindo meminta proyek pembangunan pabrik hingga inovasi pengembangan produk terbaru harus terus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua, tentu saja masih membahas mengenai sambut penambahan investasi otomotif Jepang. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Kukuh Kumara, Sekjen Gaikindo. Selamat pagi, Pak Kukuh. Selamat pagi, Mas Yuki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Kukuh. Semoga kita sehat selalu ya, Pak. Amin. Baik, sama-sama. Menyambung apa yang tadi sudah dibahas mengenai komitmen penambahan investasi produsen otomotif asal Jepang lah. Sebetulnya teman-teman industri otomotif di dalam negeri melihat ini seperti apa, Pak Kukuh? Ya, tentunya kita berterima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan pemerintah, dan yang paling baru tadi juga disinggung oleh Menteri Perindustrian, upaya untuk menanyakan komitmen dari para pelaku industri. Nampaknya ini sudah diawali dari para pelaku industri dari Jepang. Namun nampaknya tidak hanya dari Jepang, namun dari manapun juga akan ditanyakan komitmennya untuk memanfaatkan kondisi di Indonesia. Jadi kita sangat berterima kasih, sambut baik, karena itu satu sisi mengenai komitmen investasi. Di sisi lain juga kami juga sangat berterima kasih dan antusias. Di awal bulan ini pemerintah telah melakukan atau meluncurkan relaksasi PPNBM, dan ini tentunya akan banyak membantu segera pulihnya berangsur-angsur industri otomotif kita, diawali dengan penjualan yang kita harapkan juga sudah menunjukkan indikasi yang cukup baik. Dan kalau ini berlanjut dan perlahan-lahan dengan kondisi yang bagus, dan memang tepat waktunya ada relaksasi ini, karena apa? Pandeminya juga sudah mulai lebih terkendali, masyarakat sudah memahami apa yang dilakukan dengan protokol kesehatan, vaksinasi juga jalan, dan ini kalau memang berjalan, penjualannya juga jalan, maka industrinya juga jalan. Bukan semata-mata penjualannya, tapi mata rantai ekosistem industri otomotifnya akan bangkit. Perlu dicatat bahwa kontribusi industri otomotif terhadap GDP nasional kita cukup baik, hampir 4%, 3,98%. Yeah. Di sisi lain, ekspornya juga kontribusinya cukup baik, menduduki ranking ke-8 ekspor non-migas. Ini yang juga harus dipertahankan dan akan diupayakan untuk terus tumbuh. Sehingga tambahan komitmen untuk investasi ini juga tentunya kita sambut dengan baik. Ya, Pak Kukuh, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ada kabar baik lanjutan lah terkait dengan penambahan negara tujuan ekspor produk-produk otomotif lah yang kemudian diproduksi di Indonesia, dan jumlahnya sampai puluhan begitu. Nah, secara bagaimana pendapat teman-teman industri mengenai ini, dan secara proyeksi produksi nanti akan meningkat berapa persen, Pak Kukuh? Mengenai peningkatan berapa persen, kita akan lihat perkembangan. Namun ini jelas sebuah sinyal sangat positif, dan kami berterima kasih dan berkolaborasi dengan pemerintah. Karena cukup lama kita sebelum ada pandemi, Gaikindo telah mengupayakan untuk menambah tujuan ekspor.
negara-negara tujuan ekspor. Saat ini sekitar 80, kalau nanti ditambah 20 ada 100 tujuan negara ekspor produk-produk Indonesia. Nah, kalau ini bisa berjalan, tentunya di domestik tadi juga disinggung Pak Menteri, rasio kepemilikan mobilnya masih relatif rendah. Kalau ini bisa ditingkatkan, karena sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah, yaitu menggenjot pertumbuhan pembangunan infrastruktur, ini juga akan menimbulkan sentra-sentra ekonomi di seluruh Indonesia, sehingga industri otomotif juga akan bisa melayani banyak tempat di seluruh wilayah kita. Nah, tujuan ekspor tadi juga menarik, karena utilisasi pabrik kita saat ini masih relatif rendah. Kapasitas kita masih di 2,4 juta mobil per tahun. Namun sebelum pandemi itu baru diproduksi sekitar 1,4 juta unit kendaraan. Artinya itu masih 54% utilisasinya. Nah, kalau ini kemudian ditingkatkan tujuan ekspornya, di sebelum pandemi kita sudah mengekspor 330.000 unit ke berbagai negara. Kalau ini ditambah varian produknya, maka akan banyak negara tujuan yang bisa dicapai dengan produk-produk industri otomotif Indonesia. Nah, ini sangat baik. Salah satu tujuannya adalah Australia, negara terdekat kita. Dan Indonesia dengan Australia telah memiliki perjanjian IACPA, Indonesian Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Australia semenjak 2017 tidak memiliki lagi industri otomotifnya. Mereka tutup semua, sehingga 100% kebutuhan mobilnya dipenuhi dari impor. Sayangnya memang sampai saat ini belum ada produk dari Indonesia yang diekspor ke Australia. Sehingga kita sambut baik upaya Kementerian Perindustrian, Menteri Perindustrian telah melakukan pendekatan terhadap prinsipal. Nah, ini nanti akan ada varian-varian yang bisa diproduksi di Indonesia, bisa digunakan di Indonesia, namun juga bisa diekspor ke Australia. Kalau kita dapat 10% saja dari market share yang 1,2 juta akan cukup bagus buat kita. Ya, Pak Kukuh, sektor otomotif adalah salah satu sektor yang terpukul cukup signifikan pada saat masuk pandemi COVID-19. Sejauh mana komitmen penambahan investasi yang sudah disampaikan dari produsen otomotif Jepang, kemudian juga ada penambahan negara tujuan ekspor, ini juga akan menyumbang performa yang sangat signifikan untuk sektor otomotif. Usai jeda berikut ini, Pak Kukuh, kita akan bahas. Dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.